panen ikan seseru itu sih? Ya bisa dong. Panen ikan di hutan kan seru-seru. Kalau ngomongin panen ikan massal yang seru, Otan mau kasih peringkat panen ikan air tawar terseru ala si Otan. Ini dia nominasi panen ikan terseru ada. Panen ikan lele. Kemudian ikan mas. Lalu ada ikan nila. Dan panen ikan terseru versi si Otan jatuh kepada ikan gurame. Kalau udah urusannya sama ikan satu ini, kita harus kudu ekstra hati-hati nih. Tahu gak alasannya apa? Nanti Otan ceritain ya, biar makin penisirin. Yang pasti kita harus pakai helm teman. Bukan karena di kolam ada pak polisi ya, tapi buat keamanan kita. Let's go kak, mari kita panen. Tuh kan, baru saja kita mulai sobat Otan ini udah pada heboh. Sekarang udah tahu kan kenapa Kak Lintang pakai perlengkapan seperti ini? Karena ya begini kondisinya. Nah itulah alasan Kak Lintang pakai helm teman. Selain aku digigit, ternyata aku juga ditampar-tampar sama gurame ya. Saat merasa terancam atau terusik, melompat memang jadi salah satu cara mereka untuk mempertahankan diri. Makanya saat panen, gurame berusaha melompat agar tidak kena jaring. Lompatan mereka bisa setinggi ini karena didukung oleh tubuhnya yang ramping dan ekornya yang kuat. Jadi deh tuh ia bisa melesat ke udara dengan mudah. Mantap sob. 1, 2, 3, 4, 5. Wah. Gak sampai 1 menit aja Kak Lintang sudah menerima 5 tamparan dari si gurame ini teman. Kebayang dong kalau panennya gak pakai helm. Yang ada pas selesai malah berubah jadi babak belur. Tunggu dulu. Ini kan sudah di darat. Kok kalian masih bisa lompat-lompat begitu sih? Otan jadi heran. Oh iya, Otan baru ingat. Gurame kan punya insang tambahan berupa labirin. Labirin sendiri berfungsi sebagai penyimpanan cadangan oksigen, sehingga ikan bisa bertahan pada beberapa kondisi. Salah satunya ketika sedang tidak berada di air. Jadi wajar ya kalau setelah dipanen, sobat Otan ini masih bisa bergerak, bahkan lompat-lompat seperti ini. Wih! Oh iya teman, ikan gurame baru bisa dipanen saat bobotnya sudah di kisaran 4 ons hingga 1 kilogram. Kayak yang dipegang Kak Lintang nih, bobotnya bisa sampai 7 ons deh, besar banget. Bahkan besarnya bisa melebihi telapak tangan orang dewasa. Juara! Kalau tadi jenis gurame besar badannya, kalau yang satu ini besar bibirnya. Iya bibirnya. Lihat bibirnya seperti habis dientup tawon. Kasihan kamu sob. Kamu pasti kesusahan kan buat makan dengan bibir sebengkak itu. Kenalkan dulu deh si seksi sobat Otan. Ini dia gurame kumpai. Nah, gurame ini asalnya dari Sungai Citandui teman. Si paman mendapatkannya saat mancing. Itu juga nemunya cuma seekor. Dan saat ditemukan, ini gurame bibirnya udah begitu sob. Gak pakai suntikan atau filler apa-apaan kok. Berbeda dari gurame pada umumnya, gurame kumpai merupakan jenis ikan hias. Sebenarnya bisa aja dikonsumsi, tapi banyak orang yang gak tega dan lebih tertarik memeliharanya karena keunikannya itu tuh. Nah, lain si gurame, lain juga jenis ikan yang ini teman.
Kalau tadi pemenang panen terseru ala si Otan, kalau yang ini pemenang ikan idola emak-emak. Siapakah ikan yang jadi idola? Ini dia, si ikan nila merah. Apa alasannya ya teman? Pertama, karena dagingnya jelas gurih, tebal, dan gak banyak durinya. Kedua, karena nila merah terkenal tidak berbau amis dan bau tanah. Yang ketiga, pastinya karena harganya yang ekonomis kan? Kalau begini sih, Otan gak heran sob. Kalau kamu jadi pilihannya ibu-ibu bijak soal lauk kaya nutrisi namun ramah di kantong. Budidaya nila merah yang sehat salah satunya bisa dengan sistem kolam air deras. Dengan sistem kolam air deras ini, pertumbuhan nila merah akan lebih cepat. Hal ini dikarenakan sirkulasi oksigen pada kolam memiliki kualitas yang baik, sehingga mempersingkat usia panen dalam kurun waktu 3 hingga 4 bulan saja. Makanya nggak heran, dalam satu kali panen saja bisa mencapai 1,5 ton per kolamnya. Saat proses packing, pastikan bobot ikan dan air perbandingannya 1:3 ya teman. Hal ini bertujuan agar ikan mendapatkan oksigen yang cukup, sehingga tetap dapat bertahan saat pengiriman ke tempat tujuan hingga 8 jam lamanya. Selain teknik pemberian oksigen, ada teknik lain nih yang bisa bikin ikan tetap segar sampai tujuan, yaitu dengan penggunaan nitrogen. Karena nila punya daya toleransi tinggi akan perubahan suhu. Biar lebih jelas, perhatikan ya teman. Yaps, sederhananya nila memiliki daya tahan tubuh yang kuat, bahkan pada suhu ekstrim sekalipun, seperti penggunaan unsur nitrogen. Otan beri contoh pada sayur pakcoy ini ya. Sayur yang dituang dengan cairan nitrogen menyebabkan pembekuan secara instan. Karena titik didih nitrogen cair mencapai minus 196 derajat Celcius. Dingin banget. Hanya dalam hitungan detik, pakcoy dapat mengeras karena adanya unsur kimia. Daun yang sejatinya tidak bisa patah, sekarang dapat hancur berkeping-keping seperti kaca. Nah, apa jadinya jika perubahan suhu ekstrim ini terjadi pada ikan nila? Ikan nilanya membeku teman. Teknik ini disebut dengan kriopreservasi atau teknik pengawetan jangka panjang. Suhu didih nitrogen bereaksi untuk menonaktifkan sel-sel tubuh ikan. Tenang, nilainya baik-baik aja kok teman. Ikan tidak merasa kedinginan karena tidak ada kristal es tajam yang akan merusak sel. Ibaratnya sih, si ikan lagi sleeping beauty. Nah, jika kita masukkan kembali ke dalam air, suhu akan mulai naik hingga mengaktifkan jaringan sel ikan. Dan akhirnya hidup kembali. Yeay! Ternyata teknik kriopreservasi ini umum digunakan pada bidang perikanan loh. Salah satunya untuk menjaga ikan tetap segar saat pengiriman jarak jauh. Jadi nggak usah khawatir penggunaan nitrogen ini dapat menyiksa si ikan. Ngomong-ngomong soal ikan, ternyata ada mitos yang santer beredar nih teman. Konon, ibu hamil tidak diperbolehkan untuk menyisik ikan. Mitos ini sudah ada sejak lama sekali dan diceritakan secara turun-temurun. Dipercaya, bayi yang dikandungnya nanti akan cacat kulitnya seperti sisik ikan. Namun hingga saat ini, belum ada dasar ilmiah yang bisa membenarkan mitos ini teman. Terkadang suatu mitos diceritakan dengan maksud lain. Larangan ini lebih kepada agar ibu hamil selalu bersih sehingga tidak terpapar kuman. Teman, kalau tadi dari dunia perikanan air tawar, kalau yang ini dari dunia budidaya unggas terseru ala si Otan. Ya, siapa lagi kalau bukan
Budidaya si itik alabio yang penuh tantangan. Ini dia tantangan dalam budidaya itik alabio, teman. Para peternak harus menggunakan sampan untuk ke lokasi itiknya. Maklum saja, itik di sini memang sengaja diternak liarkan tanpa kandang. Dalam. Tujuan utamanya tentu saja untuk mendapatkan pakan alami yang ada di sekitar rawa, seperti bekicot, ikan kecil, aneka pakan hijauan, dan masih banyak lagi. Meskipun sumber makanan alaminya berlimpah, tapi si itik alabio bisa tumbuh kalah cepat dibanding itik yang di kandang loh, teman. Faktanya, itik yang diumbar ternyata produktivitas telur dan dagingnya justru lebih sedikit loh. Alasannya karena nutrisi yang mereka dapat dari pakan alaminya masih kurang. Makanya para peternak di Amuntai tetap memberikan pakan tambahan agar nutrisinya terpenuhi. Coba yuk kita intip rahasia dapurnya. Wah, ternyata pakan tambahannya pakai batang sagu, teman. Masyarakat sini biasa merendam batang sagu selama beberapa hari sebelum dicacah seperti ini. Menurut penelitian, kandungan energi pada sagu lebih tinggi dibanding jagung loh. Tidak hanya kaya energi, sagu juga kaya akan protein, vitamin, dan juga mineral yang pastinya baik untuk kesehatan si itik. Itik alabio merupakan hewan endemik Kalimantan Selatan, teman. Meskipun namanya itik alabio, tapi Sobat Otan ini ternyata bukan berasal dari desa Alabio loh, melainkan dari desa Mamar, kecamatan Amuntai Selatan. Nama Alabio diberikan karena terdapat pasar unggas yang terkenal di desa Alabio. Wah, kamu tahu aja Sob kalau paman bawa makanan. Meski otak itik terbilang kecil, namun rupanya mereka mampu mengingat kebiasaan, bahkan mengenali paman peternaknya, teman. Hampir setiap hari paman-paman ini datang memberi makan. Kalau sampai nggak hafal sih, kebangetan banget kamu, Sob. Oh iya teman, itik alabio yang diternak liarkan ini umumnya berumur 1-5 bulan. Mereka akan diumbar sampai mereka siap untuk jadi bebek petelur. Sebagai itik unggulan, mereka mampu menghasilkan sampai 250 butir telur selama musim bertelur loh. Tidak hanya itu, itik alabio juga memiliki pertumbuhan yang cepat, sehingga sering dimanfaatkan sebagai itik pedaging. Ya, bisa dibilang itik alabio ini adalah unggas dwiguna, atau bisa dimanfaatkan daging dan juga telurnya. Sekarang sedang ada momen yang jarang banget bisa kita lihat, teman. Yaps, apalagi kalau bukan telur-telur bebek yang sudah mulai menetas. Aduh Sob, masih imut-imut banget sih kalian. Anak-anak bebek ini memang sangat menggemaskan. Otot jadi pengen deh bawa kamu pulang. Beginilah suasana di desa Mamar, Kalimantan Selatan. Hampir setiap hari pasti ada aja kegiatan sortir anakan itik, pemberian vaksin, dan juga pengiriman. Ya, namanya juga sentra penetasan itik alabio, jadi wajar saja kalau banyak anak itik di desa ini ya. Namun sayangnya, saat ini itik alabio sudah semakin langka, teman. Anakan yang berwarna coklat ini adalah hasil persilangan itik alabio dengan itik mojosari, atau lebih dikenal dengan anakan itik MA. Nah, sekarang kita lihat yuk kehidupan si itik-itik ini, teman. Wih, rame banget kalian. Mau pada kemana sih? Buru-buru banget. Ingat ya, jaga jarak. Ya, namanya juga bebek. Rasanya nggak asik kalau nggak berkumpul dan berbaris. Ayo pelan-pelan, naik satu persatu. Jangan saling dorong. Ngomong-ngomong, ini semacam bis gitu ya? Enak banget kalian, mau pada jalan-jalan ya? Otan diajak dong. Oh, Otan tahu. Beginilah cara peternak bebek di Desa Ngelinggi, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah beternak bebek. Bebek-bebek ini dibawa ke sawah-sawah kosong untuk diangon. Ayo
Memang begini cara peternak bebek di Klaten memberi makan bebek-bebek peliharaannya. Kalau dari segi biaya, tentu jauh lebih murah dan hemat tenaga jika dibandingkan memberi pakan di kandang. Tapi ingat, tidak sembarang bebek yang dibawa paman peternak ke sini. Hanya bebek remaja yang belum menghasilkan telurlah yang diangon atau digembalakan. Kalau sudah masuk usia bertelur, mereka hanya diberi makan di kandang saja. Soalnya mereka mudah stres. Dan kalau stres bisa gawat. Bebek yang stres biasanya mogok bertelur. Bebek-bebek yang diangon akan mencari makan di sawah-sawah yang telah dipanen. Sebenarnya terjadi hubungan saling menguntungkan antara petani yang punya sawah dengan peternak bebek. Istilah kerennya sih simbiosis mutualisme. Peternak bebek diuntungkan karena bisa mendapatkan pakan bebek secara gratis. Sementara itu, petani pemilik sawah juga diuntungkan karena bebek memakan keong dan serangga yang menjadi hama di sawah. Kotoran bebek yang ditinggalkan juga bisa menjadi tambahan pupuk dan nutrisi bagi tanaman padinya kelak. Wah, Koten suka kalau sama-sama untung begini.